Menjadi kepala dan bukan ekor, suatu janji yang sering disalahpahami. Banyak orang Kristen menyukai janji engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Terdengar seperti sebuah motivasi rohani, yaitu jadi sukses, menang, ada di atas dan tidak di bawah. Tapi apakah ini hanya berbicara tentang keberhasilan duniawi? Apa makna sebenarnya dari kepala dan ekor dalam Alkitab? Dan apakah janji ini otomatis berlaku bagi semua orang percaya? Kita akan melihatnya di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kita perlu tahu dulu pengertian kepala dan juga ekor ini terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Kepala itu adalah posisi kepemimpinan dan pengaruh. Secara simbolik, kepala itu punya arti memimpin, mengarahkan, memberi teladan, dan juga bertanggung jawab. Ini tidak selalu berarti kaya, atau jadi terkenal, atau punya jabatan tinggi. Tapi arti sebenarnya adalah hidup yang memberi dampak, mempengaruhi dengan arah, suasana sekitarnya itu bisa dipengaruhi karena Tuhan hadir dalam hidupnya. Nah, sebuah ilustrasi yang bisa kita gambarkan adalah jika ada seorang guru di desa terpencil yang mengasihi murid-muridnya hidup yang benar, yang mungkin tidak terkenal, tetapi di dalam komunitas dia, itu orang-orang menghormati, anak-anak itu tumbuh dengan nilai-nilai yang benar, ia bisa disebut menjadi kepala dalam artian rohani ini. Nah, ekor sendiri itu punya arti ketertinggalan dan kehilangan arah. Ekor itu tidak memimpin, tidak memberi pengaruh. Ekor itu hanya mengikuti arus, gambaran kehidupan yang tidak hidup dalam ketaatan dan kehilangan kuasa rohani. Ilustrasinya itu seperti seorang Kristen yang hanya ke gereja seminggu sekali, tapi hidupnya dikendalikan oleh emosi, dosa, atau bahkan dunia ini. Nah, ia itu menjadi ekor hidup yang mengikuti dunia, bukan mengikuti firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita itu menjadi kepala dan bukan ekor? Tuhan mengatakan, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Jadi, yang pertama yang harus kita lakukan untuk menjadi kepala dan bukan ekor adalah dimulai dengan hati yang tunduk total kepada Tuhan. Kata apabila itu menunjukkan ini adalah janji bersyarat. Kunci menjadi kepala bukan ambisi, tapi ketaatan mutlak dan kasih yang tulus kepada Tuhan. Banyak orang ingin ditinggikan tapi tidak mau direndahkan di hadapan Tuhan. Nah, seperti Daud di padang gembala sebelum Tuhan menjadikannya sebagai raja atau kepala, ia belajar taat, sabar, menjaga domba. Tuhan melihat hatinya yang lembut dan takut akan dia. Itulah dasar Tuhan menaikkan Daud menjadi kepala, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua, hidup dalam ketaatan yang aktif, bukan pasif. Kata Ibrani untuk mendengarkan di sini adalah sama, yang artinya bukan hanya mendengar, tapi juga menaatinya. Orang yang taat tidak akan menunda-nunda untuk menuruti perintah Tuhan. Ketaatan aktif berarti bukan hanya menjauhi dosa, tetapi juga rajin melakukan kebaikan dan kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Seperti Abraham tidak berdebat saat Tuhan menyuruh mempersembahkan Ishak. Ia bangun pagi-pagi dan langsung melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketaatan seperti ini membawa Abraham menjadi bapa segala bangsa, Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah yang membuat Abraham menjadi kepala. Yang ketiga, menjaga kesetiaan dalam setiap musim. Melakukannya dengan setia, itu punya arti taat bukan hanya saat senang atau diberkati atau dilihat orang. Orang yang menjadi kepala adalah orang yang setia dalam kesunyian, dalam kesulitan, dalam juga pencobaan, Bapak Ibu Saudara. Nah, dunia ini penuh orang yang berbakat, tapi Tuhan itu mencari orang yang setia. Seperti Yusuf
Tetap jujur saat digoda oleh istri Potifar, ia tetap bijak di penjara. Ketika waktunya tiba, Tuhan mengangkat dia menjadi kepala atas Mesir. Jalan Yusuf naik bukan karena koneksi, tapi karena kesetiaannya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang keempat adalah membangun karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan tidak akan menaruh beban kepala kepada orang yang tidak siap memikul tanggung jawab. Karakter seperti rendah hati, sabar, lemah lembut, kasih, integritas, itulah dasar dari kepemimpinan sejati. Nah, Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi hamba dari semuanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sendiri adalah kepala atas gereja. Namun, ia mencuci kaki murid-muridnya, membasuhnya, dan ia memberi teladan bahwa menjadi kepala bukan soal posisi, tetapi soal melayani dalam kasih, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kelima untuk menjadi kepala dan bukan ekor adalah berani berbeda dan hidup kudus di tengah dunia yang gelap ini. Kepala berarti berdiri teguh dalam kebenaran. Meski banyak orang yang memilih jalan yang mudah, tapi kita tidak boleh kompromi dengan yang namanya dosa. Kita tidak boleh takut ditinggalkan karena hidup benar. Orang yang menjadi kepala tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang harus disenangkan, Bapak Ibu Saudara. Contohnya adalah Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tidak tunduk pada patung emas, mereka lebih memilih dibakar daripada tunduk pada sistem yang salah. Tuhan menyertai mereka di dalam api dan mengangkat mereka di hadapan raja dan seluruh kerajaan, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat ini jangan puas untuk Anda menjadi ekor, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita refleksikan dalam hidup kita. Apakah hidup kita hari ini sedang dipimpin oleh firman, kita taat oleh firman Tuhan, dan atau kita malah ada dalam tekanan dan arus dunia? Apakah hidup kita itu sebagai kepala dalam karakter dan kesaksian, atau kita hanya ikut-ikutan jadi ekor di dunia ini, Bapak Ibu Saudara? Tuhan memanggil kita untuk naik dan bukan turun, untuk memimpin bukan tertinggal, untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Tetapi semuanya itu dimulai dari hati yang berserah, hati yang taat, Bapak Ibu Saudara, dan punya karakter yang mau lebih lagi dituntun oleh firman Tuhan. Mari saat ini sama-sama berdoa, Tuhan jangan biarkan kami puas mengikuti arus dunia, tapi bentuk kami menjadi umat yang taat setia, siap Engkau pakai untuk menjadi kepala ya Tuhan, dan Engkau tempatkan kami ya Bapa untuk menjadi berkat Tuhan, untuk menjadi terang ya Tuhan bagi dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kami ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan lewat ketaatan, lewat apa yang kami lakukan dengan setia, Tuhan akan mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Makasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.